warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin akramil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu istihbabi raka'atil fajri wal hathi ala istighfafihima. Bab tentang anjuran atau kesunnahan salat 2 rakaat fajar. Yang tadi dibaca hadisnya oleh Ustaz Faisal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu khairun, lebih baik, minad dunya, dari dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Riwayat selanjutnya bunyinya, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Lahuma maksudnya ailir raka'atain. 2 rakaat fajar itu lebih saya cintai daripada minad dunya jami'an, daripada dunia dan seluruh yang ada di dunia. Nah, 2 rakaat fajar ini maksudnya sholat apa? Nah, dijelaskan oleh Imam Muslim dari riwayat Sayyidah Aisyah yang 3 tadi, bahwasanya yang dimaksud 2 rakaat fajar itu adalah qabliyah subuh. Itulah yang dikatakan dan disampaikan, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakatal muadzinu li salati subhi shalla rak'ataini wa yukhaffifuhuma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila muadzin ini sudah sakata, maksudnya diam, selesai azan sholat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat 2 rakaat, dan sholat beliau itu ringkas, yang 2 rakaat tadi. Dan juga ada riwayat lagi sampai didantain itu. Dalam riwayat Sahih Muslim ini, itu bainal azani wal iqamati, antara azan dan iqamah. Jadi sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat fajar itu antara azan dan iqamah. Dan ini sebenarnya riwayatnya panjang yang dibaca di 5. Bahkan azan yang mana? Al-azanil tsani, azan yang kedua. Karena sholat subuh itu ada 2 azan. Azan yang pertama dan azan yang kedua. Sebenarnya ini juga tidak sebatas yang kita dengar di Makkah misalnya atau di Madinah. Kalau kita umrah atau kita haji itu selalu azan di sana itu kalau subuh 2 kali. Azan yang pertama dan juga azan yang kedua. Fajar kadhib dan fajar shadiq. Nah, sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi beliau sabdakan 2 rakaat fajar, maksudnya adalah qabliyah subuh.
bukan sholat yang lain. Jadi bukan sholat khusus fajar. Sampai tadi saya katakan dirincikan riwayatnya di dalam Sahih Muslim ini. Nah, ini biar kita memahami hadis dengan pemahaman yang benar disampaikan oleh para ulama, dan banyak sekali riwayat-riwayat yang kemudian memberikan satu penjelasan dari riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua tadi. Sama-sama di dalam Sahih Muslim, dan memang ini riwayat Imam Muslim. Raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, itu riwayat Imam Muslim. Juga lahu ma ahabbu ilayya minad dunya jami'an, juga riwayat Imam Muslim, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini tidak masuk kategori muttafaqun alaih, tapi sahih. Meskipun hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkan, tapi masuk kategori yang sahih. Karena memang dalam hadis itu ada riwayat muttafaqun alaih. Artinya Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Tapi juga banyak hadis yang hanya diriwayatkan Imam Bukhari saja dan diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Jadi ketiga-tiganya sahih semua, hanya tingkatan as-sah yang tertinggi paling itu. Pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, namanya muttafaqun alaih. Ranking kedua sahih juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Kesemuanya adalah hadis-hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Nah, jadi dari hadis ini Al-Imam An-Nawawi yang tadi dibaca hadisnya oleh Ustaz Sobana memberikan penjelasan bahwasanya sholat sunnah yang disebut raq'atul fajri, dan itu merupakan sholat qabliyah subuh, ini bagian sunnah muakkadah. Kenapa? Li'idhami fadlihima, karena begitu besarnya keutamaan sholat sunnah qabliyah subuh. Makanya sebisa mungkin jangan sampai kita tinggalin. Karena itu bergegaslah kita menuju sholat berjamaah, apa masjid atau musola. Ketika kumandang azan, didengungkan dari balik musola atau masjid, sehingga azan selesai kita sudah ada di tempat untuk melaksanakan sholat qabliyah subuh ini yang disebut oleh Rasulullah raq'ata al-fajri. Raq'ata al-fajri, 2 rakaat fajar. Asalnya raq'ata nih, karena ini mudhof ilaih, jadi bacanya raq'ata al-fajri. Itu urusan Imam Sibawain, Ustaz Sobana Al-Jamhuri Al-Karawangi. Asalnya raq'ata nih al-fajri, karena mudhof ilaih jadi nun itu dibuang. Itu undang-undang grammar Arab tuh. Nah, kemudian sholat raq'atul fajri ternyata dalam fatwa ulama, selain jumhurul ulama, selain mayoritas para ulama, ada yang memberikan fatwa seperti Imam Qadhi Iyad dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, itu memberikan penjelasan kalau sholat qabliyah subuh itu wajib. Dan ini fatwa bukan sembarang ulama. Al-Imam Qadhi Iyad itu pakar hadis besar dari Maghrib. Maghrib itu sekarang masuk Maroko. Kalau dulu Maghrib itu ya Maroko, Tunisia, Aljazair, itu masuknya negeri Maghrib zaman dulu. Kalau sekarang sudah pecah menjadi beberapa negara. Dan itu salah satu ulama rujukan dalam ulumul hadis. Oh iya, dan faqih juga dalam mazhab Maliki. Al-Imam Qadhi Iyad itu pakar hadis besar.
dan pakar fikih besar. Rujukan hadis sekaligus rujukan fikih. Kalau fikih rujukan mazhab Maliki. Kalau hadis rujukan semua ulama yang meneliti hadis. Ternyata beliau punya fatwa seperti itu, ya kita hormati sebagai fatwa dari ulama dan beberapa ulama lagi dari kalangan tabi'in. Berfatwa wajib. Kenapa? Karena begitu besarnya keutamaan 2 sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Karena begitu besarnya sampai disimpulkan itu Pak Jumidin, ini wajib. Kenapa? Lah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gimana coba? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kita renungkan tuh. Lah kan bukan gede lagi, ada bangetnya. Masa sholat yang sebegitu besarnya sunnah kata beliau, ini mesti wajib nih. Apalagi Rasulullah SAW selalu melaksanakan sholat ini. Kalaupun satu saat beliau pernah tinggalkan karena begitu beliau letih dalam perang Hunain, itu habis sholat itu, habis beliau mengqadha sholat lagi, habis subuh sholat lagi. Sholat apa? Qobliyah tadi. Kenapa? Karena memang beliau sangat menjaga sholat ini sehingga beliau selalu laksanakan. Nah, makanya Imam Qadhi Iyad memberikan kesimpulan itu wajib. Buktinya apa? Rasulullah qadha. Saking mudawamahnya itu penting. Iya. Kan yang kalau dalam ilmu fikih yang diqadha itu kan yang wajib. Ilmu fikih. Ya, itu kesimpulan ulama. Jadi kita biar tahu lah sedikit bagaimana jalan pikiran ulama. Kok sampai wajib itu mengatakan itu wajib? Kenapa? Satu, Rasul mudawamah. Ketika ditinggalin diqadha. Lah, kalau bicara qadha kan wajib. Menurut Imam Al-Qadhi, iya. Maka beliau ambil kesimpulan bahwasanya ini hukumnya wajib. Karena tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau jumhur ulama, mayoritas para ulama memberikan penjelasan ini sunnah saja. Tapi sunnahnya yang muakkadah. Kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW, cakepnya, seyogianya, yang ya kita jaga juga meskipun gak wajib. Tapi karena keutamaannya khairun minad dunya wa ma fiha, ya kita laksanakan. Nah, yang selanjutnya ada ulama yang memberikan penjelasan antara qobliyah subuh dan ketika kita sudah melaksanakan qobliyah subuh nggak boleh sholat yang lain. Nggak boleh sholat yang lain. Mau sholat misalnya hajat atau mau sholat yang lain, misalnya tahiyatul masjid. Pokoknya 2 sholat ini aja untuk subuh. Itu sebagian ulama ada yang begitu. Nggak boleh. Kalau udah qobliyah subuh, udah nggak boleh sholat yang lain. Misalnya sholat nafal mutlak atau sholat hajat, kan waktunya bebas. Nggak boleh. Habis itu udah cicing, duduk tungguin terkomat. Tapi sebagian ulama lagi, dan ini merupakan yang jumhur, yang mayoritas, boleh. Kita masuk ke masjid, kan belum sholat tahiyatul masjid, meskipun udah azan subuh, sholat dulu tahiyatul masjid. Habis itu Pak Jiyata, Pak Ji Imam, Pak Fauzi baru sholat qobliyah subuh. Kan masih ada, bahkan masih banyak waktunya. Bahkan beberapa masjid saya lihat itu agak lama antara azan subuh dengan qomat, 15 menit, 10 sampai 15 menit. Bisa lah, masih dimaklumi. Kenapa mempersilahkan jamaah? Mungkin ada yang terlambat datang untuk melaksanakan ini tadi, qobliyah subuh. Nah, bagi kita yang tepat waktu, ya tadi boleh melaksanakan selain qobliyah subuh,
datang kan sunnah tahiyatul masjid, dapat lagi. Habis itu qabliyah subuh. Atau kita mau ada hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan sholat yang lain, salah. Sampai menunggu iqamah. Tadi disampaikan apakah oleh muadzin, dan itu yang memang disunnahkan dalam mazhab Syafi'i, yang adzan itulah yang qomat. Yang adzan itu yang qomat. Yang qomat itu yang tadi adzan. Baru kita kemudian melaksanakan sholat subuh. Nah, ini berkaitan dengan rakaatul fajri. Yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Imam Muslim, kalau sholat qobliyah subuh itu takhfif, enggak itolah, ringkas, pendek, enggak panjang. Terus kalau kita mau memanjangkan surah setelah Fatihah, itu bagaimana? Apakah kita melanggar sunnah, melanggar apa yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW? Nah, para ulama yang tadi disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwa kalau kita mau italah, mau memanjangkan surah dengan inisiatif kita, itu dibolehkan. Yang penting kita ngukur. Nanti jangan kebablasan, lah udah qomat masih 1 rakaat Nah, ini jangan sampai kayak begitu. Yang wajib tentu skala prioritas. Jadi kita mesti ngukur. Kalau kita baca ini misalnya abasa wa tawalla, kemudian rakaat kedua kita baca wailul lil mutaffifin misalnya, nyampe enggak tuh? Atau pas enggak itu? Tahun ini dengan iqamah. Ya kalau pas silakan, tapi kalau enggak pas ya jangan maksa. Yang ringkas saja seperti yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi. Ada ulama dalam mazhab Maliki itu langsung Imam Malik sendiri. Langsung Imam Malik sendiri yang berfatwa, karena takhfifnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu ringkasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat qabliyah subuh, beliau memberi fatwa, udah jangan baca surah. Yang tadi dibaca oleh Ustaz Sobana, la yaqra' ghairal Fatihah, jangan baca selain Fatihah, kata Imam Malik. Dan juga jumhurul Malikiyah, mayoritas para ulama dari madhab Maliki. Imam Malik berfatwa kayak gitu. Kok bisa kayak begitu? Karena juga ada hadis di sini. Bahkan ditanya, apakah Rasulullah SAW tadi baca Ummul Quran? Hal yaqra'u bi Ummil Quran? Apakah Rasulullah itu baca Fatihah? Kok ringkas banget sholatnya? Nggak biasanya Rasulullah sholat sunnah seperti itu. Karena biasanya Rasulullah kalau sholat sunnah di malam hari itu itolah, tatwil, panjang, ada bangetnya malah. Nah, ini kok kebalikannya, ringkas banget. Sampai tanya itu, apakah Nabi itu tadi baca Fatihah enggak ya? Nah, dari riwayat ini kemudian menjadi analisa Imam Malik bahwasanya kalau sholat qabliyah subuh sebaiknya jangan baca surah, udah Fatihah aja. Ada begitu. Tentu semuanya ya bermuara pada hadis-hadis Rasulullah SAW yang teksnya begini, kesimpulannya seperti ini. Itu domain para ulama, para muhadditsin, para fuqaha yang pakar Quran dan pakar hadis. Analisanya begitu tajam, begitu mendalam. Kita hormati sebagai kesimpulan dari para pakarnya, para ahlinya, termasuk Imam Malik. Berkaitan dengan sholat qabliyah subuh. Ya tapi ya buat kita ya baca. Ini kan wawasan ilmu yang saya sampaikan. Bukan untuk kita tiap sholat qabliyah subuh udah baca Fatihah aja. Kenapa? Karena anak ikut Imam Malik.
Ya, kalau kita sempat baca surah kenapa enggak? Toh Imam Malik juga enggak saklek. Pokoknya kalau baca itu, kalau baca surah jadi haram. Kan enggak begitu. Gitu. Jadi kita ini untuk wawasan, keilmuan tentang bagaimana kok para ulama bisa menyimpulkan seperti itu dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada cantolannya. Kenapa? Oh, nggak ada yang mempertanyakan, termasuk Sayyidah Aisyah. Kok ringkas sahabat-sahabat yang ikut dengan Rasulullah waktu sholat qobliyah subuh, lihat, menyaksikan. Kok Nabi cepet banget? Ringkas maksudnya. Ringkas sekali. Nggak biasanya kalau Nabi sholat sunnah. Nabi tadi baca Fatihah nggak ya? Lalu sampai kayak begitu, sahabat nanya. Jadi bukan begini, soal bukan baca Fatihah atau surah, atau tadi Nabi baca surah enggak ya? Lah malah yang ditanyain, Nabi tadi baca Fatihah apa enggak? Karena adanya Rasulullah itu tatwil dan itala, memanjangkan dan panjang kalau sholat sunnah malam. Dan sahabat tuh udah pada tahu. Artinya apa? Bagaimana kebiasaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini sangat ringkas, takhfif. Nah, bagi kita ini ya wawasan. Tapi kalau kita melaksanakan sholat qobliyah subuh ya lengkap. Baca Fatihah juga, baca surah setelah Fatihah. Fatihah juga surah, maksudnya surah setelah Fatihah. Ini ada di sini. Nabi SAW pendek baca Al-Kafirun, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ya kan pendek itu. Sangat pendek. Bahkan ada ayat lagi yang dibaca oleh Rasul juga pendek. Dari surah Al-Imran enggak semua pendek, kecuali kalau tahajud. Bukan Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Imran terus lagi. Kira-kira berapa jam untuk Pak Rahman? Ya, sholat sunnah malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini penting buat kita. Yang pertama soal tadi konsep 2 rakaat fajar itu apa sih? Karena juga sempat ada di benak beberapa orang. Kali ini sholat tersendiri. 2 rakaat fajar itu sholat tersendiri. Nah, makanya ditegaskan dalam riwayat ini, termasuk oleh Imam Nawawi yang menjelaskan, yang mensyarah hadis ini, bahwa ini adalah sholat qobliyah subuh, sunnah subuh, maksudnya sholat qobliyah subuh yang kita laksanakan dan dilaksanakan selalu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya dapat melaksanakan apa yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan yang lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Tentu ini sifatnya ma'nawiyah, artinya yang tidak terlihat. Iman tetap dijaga, semangat ibadah tetap dijaga. Kan itu semuanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya kita bersyukur ala ni'matil iman wal Islam. Kita lupa tuh bersyukur yang begitu. Ya Allah, bersyukur saya bisa sholat. Ya Allah, bersyukur saya bisa ibadah. Bisa ibadah itu bukan karena kita, karena Allah memberikan taufik kepada kita, biar kita nggak sombong. Sebab kalau kita bicara ibadah kita, tuh gua, akhirnya apa? Timbul ria, timbul takabur. Kalau itu udah ada di dalam diri kita, lah hilang semuanya. Nah, jadi 2 rakaat fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita syukuri kepada Allah, kita bisa laksanakan. Bahkan kesolehan orang itu sebenarnya bukan pribadinya, tapi atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya anak soleh, bersyukur kepada Allah. Pendidikan itu cara betul, tapi kemudian apakah anak yang sudah kita didik sama dengan otomatis soleh?
Belum tentu. Anak kita nih dari kecil, ya kita didik segala macam, sampai sekolah, ngajinya segala macam, sama dengan soleh, otomatis jadi orang baik? Belum tentu. Tentu jangan kita tinggalin, karena itu bagian dari apa? Ikhtiar. Tapi saya sampaikan ini jangan sampai kita putus asa, jangan. Iya, anak gue kok bader banget ya, gue udah suruh begini, gue biarin aja. Jangan. Ini adalah bagian dari perjuangan kita sampai mati. Jangan, dia mah udah susah, udah berkali-kali itu bocah ya Allah kayak gitu. Terus sekarang ya udah bapak diamin, beda udah, nggak boleh. Sampai kapanpun ya, dia atau kita yang mati harus mujahadah, berjuang bagaimana dia tetap bisa melaksanakan ibadah kepada Allah sampai kawin. Lah iya, bagian kata dia kawin, kata orang Bekasi, udah punya bini atau yang perempuan udah punya suami, masih kita dengar kayak gitu, kita bilangin. Kan beda urusan taat. Ada urusan taat secara rumah tangga, ada urusan taat sama Allah. Kalau kita tahu, kita bilangin, Neng, tong, sholat kamu, tong, kamu harus baik, kamu jangan bohong, kamu harus. Jadi tidak ada kata putus atau terlepas karena dia sudah berkeluarga sekalipun. Jadi selama itu bukan bagian intervensi, beda. Bukan bagian kita ikut campur urusan rumah tangga anak kita, bukan. Nah, ini kan urusan taatullah wa taatur rasul, taat Allah dan taat rasul. Bukan urusan dia sama suami sama istri, urusan sama Allah. Kalau mukhalafah ada yang dia langgar, tegur, nggak boleh. Ini tanggung jawab kamu sama Allah. Oh, dia suami double mah, tanggung jawab sama, ya. Kalau dia istri double, melanggar Allah. Kalau suaminya orang soleh, berarti dia melanggar nasihat suami, double. Nah, ini penting buat kita semuanya. Oleh sebab itu, karena kesolehan kebaikan ini urusan betul-betul bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita semua termasuk saya jangan melupakan doa. Buat siapa? Buat anak cucu kita. Kita kasih susu, iya. Kasih nasi, iya. Kasih jajan, iya. Sekolah ini, ya. Kenapa kita lupa untuk mendoakan? Nah, itu bukan waktu meninggal, waktu hidup. Ya Allah, jadikan anak-anak saya, cucu-cucu saya, atau keluarga saya anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah. Malah kalau ulama-ulama seperti yang kita semua tahu dan saya tahu, di Pulau Jawa ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, istilahnya anaknya itu ditirakatin. Ya, subhanallah. Caranya ada yang dipuasain. Maksudnya dia puasa itu niatnya apa? Biar anak saya, cucu saya jadi anak yang saleh. Ada anaknya itu ditirakatin. Doa pasti dipuasain. Bukan untuk cari wangsit, bukan. Dia puasa dengan niat betul mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia punya permintaan kepada Allah. Ya Allah, saya puasa ini, saya ada permintaan ya Allah. Buat apa? Anak saya ya Allah, cucu saya ya Allah, jadi anak yang saleh, taat kepada Engkau. Riyadhahnya. Dia infak, dia jariyah. Kan itu sifatnya sunnah, tabarruk. Ya. Dia kasih masjid Al-Barakah, dia kasih apa? Ya Allah, ini infak saya niatkan buat apa? Buat anak saya, cucu saya, atau punya cicit saya jadi anak yang saleh, salihah, taat kepada Engkau, taat kepada Rasul Engkau.
Nah, termasuk ini. Ini kan sholatnya luar biasa. Khairun minad dunya wa ma fiha. Apa salahnya kita habis itu berdoa? Ya Allah. Buat siapa? Buat diri kita, buat keluarga kita, buat anak kita, atau buat siapa lah? Buat santri kita, atau buat orang kampung kita, buat masyarakat kita, buat istri kita. Ya, mudah-mudahan semua jadi anak-anak yang saleh, jadi orang-orang yang baik, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah.